Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi ya sahabat ya. Eh di hari Senin tanggal 22 ini adalah hari pertama buat kita untuk melakukan BDR apalagi CBA ya di minggu ini setelah sterilisasi dan relaksasi kemarin. Di minggu lalu kita sudah membahas dua minggu berturut-turut kita telah membahas perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sekarang kita membahas tentang cara kerja komputer. Nah, bagaimana cara kerja komputer? Oke. Mari kita lihat ke gambar ini ya. Oke, pertama cara kerja komputer sudah kita bahas, sudah kita bahas sedikit ya kemarin tentang cara kerjanya. Ada 4 proses ya dalam cara kerja komputer ya. Yang pertama adalah input. Nah, kenapa tanda panahnya ke dalam? Karena input adalah sesuatu file atau data yang dimasukkan ke dalam komputer, berarti dia dari luar. Nah, di buku kalian juga ada penjelasan tentang input ya di halaman 73. Proses input adalah proses pengambilan data informasi masuk yang berasal dari perangkat input hingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Oke. Itu adalah penjelasan tentang input ya, yang ribet. Input adalah sesuatu data yang diambil dari luar komputer, maksudnya kayak gambar, suara. Nah, itu namanya input. Nah, diambil dari luar dan diproses. Setelah itu dimasukkan ke penyimpanan. Nah, apa aja alat input? Ya, kita lihat alat inputnya. Nah, ini adalah input device atau perangkat keras input ya. Yang pertama ada keyboard, setelah itu ada mouse. Sudah tahu ya keyboard itu apa, mouse itu apa, ada joystick. Pasti kalian juga tahu joystick itu apa. Stick PS itu joystick. Ada scanner, scanner ini untuk menyekan gambar atau tulisan. Ada webcam. Webcam itu adalah kamera, web kamera. Nah, ini biasanya kalau ngezoom pakai komputer nggak ada kamera bawaan komputernya ya, jadi pakai webcam. Terus ada mikrofon. Nah, mikrofon ini fungsinya untuk menangkap suara. Bisa disimpan, bisa langsung dikeluarkan. Oke, ini ada input device ya. Nah, setelah proses input, maka proses kedua adalah processing. Nah, setelah diproses, nah ini data yang masuk akan diproses oleh yang namanya prosesor. Ini adalah gambar-gambar prosesor ya. Kalau kalian lihat stiker-stiker ini di komputer atau di laptop, nah ini adalah gambar yang menandakan prosesor apa yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi dari input tadi diproses oleh yang namanya prosesor. Nah, setelah diproses itu akan masuk ke yang namanya storage. Tahu storage? Ya, storage itu adalah penyimpanan. Setelah masuk ke komputer melalui input device tadi, maka dia akan melakukan proses. Nah, setelah proses, maka dia akan masuk ke penyimpanan. Kita lihat penyimpanan itu apa aja. Nah, di sini ada beberapa penyimpanan ya, contoh penyimpanan. Yang pertama adalah disket. Ya, disket. Disket ini adalah penyimpanan zaman dulu ya. Sebelum adanya flash disk, maka disket terlebih dahulu. Disket ini penyimpanannya sangat kecil. Mungkin fullnya itu sampai 5 MB aja. Ukurannya agak besar.
Ada flash disk, ada CD drive. Sini ada kaset mungkin. Kaset video zaman dulu. Terus ini ada memory card yang sampai sekarang tetap dipakai. Ini adalah SIM card ya. SIM card juga memiliki penyimpan bisa menyimpan, cuman dia nggak bisa banyak. Nah, di sini ada ini semacam sama seperti ini. Pak SD card, memory card. Ini ada beberapa macam ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang. Oke, setelah itu ada yang namanya hard disk. Nah, di sini belum Bapak masukin yang namanya SSD. Karena ini gambar lama ya. Ini ada hard disk. Nah, bentuknya piringan. Nah, piringan hard disk itu sangat besar, sangat tebal. Kayak dapat menyimpan lebih banyak file. Kalau yang tipis nih, ini piringan tipis itu CD. Kalau yang piringan tebal namanya hard disk ya. Dia ditutup juga. Beda dengan CD drive. Kalau CD drive dia nggak ada penutup, nggak ada tempatnya seperti ini. Kalau hard disk ada. Nah, itu penyimpanan ya. Nah, setelah disimpan, nah data yang di penyimpanan ini dapat juga diproses oleh diproses oleh prosesor dan dikeluarkan menjadi output. Kalau input itu panahnya ke dalam, kalau output panahnya keluar. Kenapa? Karena output adalah keluaran ya. Nah, ada beberapa contoh-contoh output ya. Kita lihat. Nah, di sini ada output device. Yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Misalkan nih, inputnya adalah kamera. Gambar yang ditangkap oleh kamera diproses oleh komputer dan ditampilkan oleh monitor. Nah, makanya monitor disebut sebagai output ya. Nah, setelah itu ada yang namanya printer. Printer ini untuk mencetak dokumen. Jadi dokumen yang kalian tulis, dokumen yang kalian ambil gambar bisa kalian cetak melalui printer ini ya. Jadi misalkan gambar yang kalian ambil atau gambar yang kalian cekrek, terus kalian mau cetak di atas kertas, maka bisa menggunakan alat yang namanya printer. Oke, yang ketiga adalah speaker. Nah, speaker ini berhubungan dengan mikrofon. Nah, kalau misalkan kalian merekam suara dengan mikrofon dan disimpan ke ke penyimpanan, ke hard disk bisa. Pasti kalian juga membutuhkan yang namanya speaker untuk mendengarkan suara yang kalian simpan tadi. Makanya dia disebut sebagai output device. Yang keempat sama ya, headphone ya, sama fungsinya kayak speaker juga tapi biasanya headphone ini dia memiliki speaker dan mikrofon, jadi dua, bisa sebagai input, bisa sebagai output. Yang terakhir adalah proyektor. Nah, proyektor ini sama fungsinya seperti monitor ya, menampilkan gambar. Oke, itu tadi prosesnya ya. Dari proses input tadi berupa keyboard, mouse, webcam, nah seperti itu. Terus dari input maka akan diproses oleh komputer. Setelah diproses, nah diprosesnya ini dengan menggunakan prosesor atau CPU, maka dia akan disimpan ke storage atau penyimpanan. Setelah diproses maka dia akan disimpan. Setelah disimpan dia diproses lagi. Nah, ini kenapa ada dua panah diproses dan penyimpanan, karena memang dari proses ini disimpan ke ke storage, dan dari storage ini akan bisa diproses lagi. Misalkan nih filenya hari ini dikerjakan baru setengah, terus disimpan ke penyimpanan. Nah, besok lagi mau dikerjakan, maka dari penyimpanan ini panahnya ke proses. Dari penyimpanan ini panahnya ke proses, terus diproses lagi, dan kerjanya belum selesai lagi, bisa dilanjutkan besok lagi, maka panahnya ini akan ke penyimpanan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai
proses pengerjaan dilakukan, maka bisa menjadi sebuah output ya. Oke. Ingat ya, input, proses, penyimpanan, terus output. Oke, sekian dari Bapak ya untuk materi hari ini. Materi hari ini adalah materi terakhir di bab 3 ya. Materi terakhir di bab 3. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita akan latihan untuk menjawab beberapa soal. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.